Bab 31. Liam Lin dan Agatha mengangkat kepala pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-kata ini, dan mereka berdua dikejutkan oleh kata-kata Lili Wang. Aku tahu kamu pasti tidak berniat baik, apa kamu mengincar kakakku? Tanya Agatha geram, tak tahan, ada wanita yang berani mengincar kakaknya. Liam Lin tidak memiliki banyak pikiran, ia memberi isyarat kepada Agatha untuk tidak marah, lalu berkata kepada Lili Wang. Kamu, jangan bicara seperti itu, aku takut kamu tidak akan bersedia lagi saat aku ingin menikahimu. Mendengar perkataan Liam Lin, Lili Wang menganggapnya menarik, maka ia bertanya lagi. Apa kamu serius? Kalau kamu benar-benar berani janji, aku akan setuju sekarang. Liam Lin memutar matanya tanpa daya, benar-benar tidak ingin peduli padanya. Dia tidak bisa memahaminya, apa yang disukai oleh Lili Wang sang gadis kaya, berkuasa dan cantik pada dirinya. Tapi Agatha tahu apa yang disukai dari kakaknya, karena dia juga mengagumi kakaknya sendiri. Aku bilang kakak sikap kamu terlalu berlebihan, kamu belagu dengan kekayaan dan kecantikanmu. Meski nada bicara Agatha sangat buruk, Lili Wang suka mendengar apa yang dia ucapkan, kata kaya dan cantik sangat cocok untuknya. Adik, menurutmu menyengkelkan tidak? Ada cukup banyak orang yang menyukai kakakmu, tapi tidak ada di antara mereka yang sekaya atau secantik aku. Agatha mendengus dan berhenti berbicara, lalu balik badan. Lili Wang selesai menggoda Agatha, lalu tersenyum dan menepuk kepalanya. Baiklah kamu cepat makan, kenapa emosi kamu besar sekali? Kakak kamu saja tidak mengatakan apa-apa, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikirkan itu, jika aku bersama dengan kakakmu, kelak kamu akan hidup senyaman apa? Ketika Agatha mendengar kata-kata ini, dia merasa dirinya seperti hadiah, dan merasa semakin tidak nyaman. Kamu tidak perlu urus aku, sekarang aku cukup memiliki kakakku yang membesarkan aku, tidak perlu kamu urus, aku tidak sudi hidup nyaman seperti kamu, siapapun yang menyukainya silakan pergi. Lili Wang berkedip pada Liam Lin, dan kemudian mengatakan sesuatu. Lumayan, adik kamu ini sangat emosional dan keras kepala, dan aku menyukainya. Meskipun kalian berdua tidak memiliki hubungan darah, persamaan karakter ini tidak terduga. Liam Lin tersenyum pahit, karena kepribadian mereka berdua terlalu mirip, jadi dia juga sangat pusing. Dirinya sendiri sudah keras kepala, tidak disangka Agatha lebih keras kepala darinya, dan dia bisa menumpuk karena ini. Harus diakui bahwa dia mengagumi kesabaran ayah angkatnya, yang dapat membesarkan mereka berdua. Tetapi Agatha tidak tahu mengapa, meskipun dia tidak memiliki Lili Wang di sini sekarang. Tapi sepertinya memiliki sedikit kesan baik pada Lili Wang, sebenarnya bukan kesan baik juga, hanya saja tidak sesebal sebelumnya. Perasaannya. Karena Lili Wang juga kaya dan berkuasa, tapi dia tidak pernah membuli orang lain dengan kelebihannya. Dan setiap kali di depan dirinya dan kakak, dia bersikap sangat baik, dan dia tidak pernah bersikap seperti nona besar. Agatha memikirkannya secara pribadi, sebenarnya tidak ada kemungkinan untuk dirinya dan kakaknya. Karena dia juga mendengar jawaban dari kakaknya hari itu, dia hanya menganggap dirinya sebagai adik perempuan. Jika tidak ada kemungkinan untuk dirinya menikah dengan kakak, biarkan diri memilih seseorang untuk menjadi kakak ipar. Dia pikir yang paling bisa dia terima saat ini adalah Lili Wang. Setidaknya dia jauh lebih baik dari mantan pacarnya Weni Gao, yang dulu sering mempersulit dirinya. Dulu, dia selalu mengandalkan status sebagai pacar kakaknya untuk menindas dirinya, dan selalu mengatakan bahwa dia menyusahkan orang. Kata-kata ini tidak bisa terhapus dari hati Agatha. Jadi saat kakaknya sedang jatuh cinta dengan Weni Gao, dia tidak rela sama sekali. Tapi sekarang Lili Wang ini berbeda, dia tidak hanya lebih cantik dan lebih kaya dari pacar sebelumnya, dia juga lebih mudah akrab daripada Weni Gao. Agatha, yang telah mengetahui semua ini, tidak merasa begitu bermusuhan dengan Lili Wang. Dia bahkan bertanya pada Lili Wang saat makan. Hei, apa kamu beneran suka banget sama kakakku? James Wang berhenti minum dengan Liam Lin, lalu menoleh dan melihat Agatha menjawab dengan serius. Ya, jika aku tidak berminat padanya, untuk apa katakan ini, tentu saja aku menyukainya, jadi aku sangat menghargainya. Mendengar Lili Wang langsung mengucapkan kata seperti itu, Liam Lin merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Meskipun ia bisa bertarung dan dingin, tetapi ia sebenarnya adalah pria yang sangat pemalu, karena ia tidak banyak berhubungan dengan wanita di organisasi. Jadi,
terkadang merasa sulit untuk berkomunikasi dengan wanita, dan tidak suka pernyataan langsung mereka. Tapi terhadap Lili Wang, sepertinya sedikit bisa diterima, sebelumnya tidak begitu mudah untuk menerima Weni Gao. Mungkin karena alasan inilah, Weni Gao putus dengan dirinya saat itu. Meskipun dirinya bermasalah, tetapi benaran tidak suka orang lain berkata seperti itu. Bab 32. Tetapi rangkaian pergolakan mental rumit Agatha tidak diketahui oleh mereka berdua. Liam Lin dan Lili Wang minum arak bersama dan mereka minum dengan gembira. Liam Lin dapat minum alkohol sebelum bergabung dengan organisasi, tetapi setelah bergabung dengan organisasi, dia lebih disiplin dan tidak banyak minum. Setelah kembali, ingin minum pun tidak ada yang menemani, kadang-kadang hanya bisa minum alkohol sendirian ketika suasana hati sedang buruk. Tapi dia tidak menyangka Lili Wang tidak hanya menawarkan untuk minum bersamanya, tetapi juga sangat kuat minum. Lili Wang sangat kuat minum, kemampuan minum araknya melebihi imajinasi Liam Lin. Mereka mungkin minum 1 atau 2 kotak, Lili Wang masih tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah yang dia minum hanyalah air. Kamu kuat minum banyak, kenapa belum pernah mendengar kamu mengatakannya sebelumnya? Liam Lin tidak bisa menahan diri bertanya, kepribadian gadis ini tidak terlihat seperti pertama kali dia melihatnya. Saat itu, dia merasa bahwa gadis ini hanyalah nona besar yang super manja, punya banyak urusan, dan sangat merepotkan. Sekarang tampaknya gadis ini memiliki kepribadian yang baik. Membedakan cinta dan benci dengan jelas, membela kebenaran, dan yang terpenting adalah dia memiliki sifat yang dia suka. Dalam hal ini, Weni Gao sama sekali tidak sebanding dengannya, jadi dia merasa perasaannya pada Lili Wang mungkin lebih dalam daripada Weni Gao. Apa ini? Tidak, rasanya keras, tapi aku tidak merasa banyak tidur, lupakan saja, berhenti minum bir, minum arak putih saja. Ketika Lili Wang mengatakan ini, Liam Lin agak bingung. Dia minum banyak anggur merah di jamuan makan. Dia minum begitu banyak kotak bir sekarang, dan sekarang dia ingin minum arak putih lagi. Berapa banyak gadis ini sanggup minum? Tapi diriku menyukainya. Baiklah, seperti yang kamu katakan, ayo minum arak putih. Jadi mereka berdua minum beberapa botol minuman keras di sana, dan Agatha yang melihat dari samping merasa sangat membosankan. Dia sudah cukup makan, dan mereka berdua minum di sini, dia merasa tidak menarik. Hei, bisakah aku kembali dulu? Membosankan sekali melihat kalian minum. Rasanya kalian selalu membuang-buang arak di sini, tidak merasakan apapun setelah minum. Agatha dengan tidak bisa menahan diri berbicara, Liam Lin dan Lili Wang saling memandang dan kemudian tertawa. Lalu apa lagi yang bisa kami lakukan? Minum arak kan harus bersenang-senang. Kamu tunggu sebentar, nanti sekalian antar kamu kembali. Tentu saja Lili Wang dan Liam Lin khawatir jika Agatha pulang sendirian, jadi cara terbaik adalah membiarkannya menunggu di sini. Toh dia tidak ada urusan setelah pulang, dan dia tidak perlu pergi ke sekolah besok. Kebetulan akhir pekan, lebih baik dia lebih banyak tinggal di rumah. Dan Agatha sendiri tidak ingin kembali, karena dia tidak ingin sendirian dengan ayahnya. Sejak terakhir kali ayahnya menjual dirinya kepada Kak Leo, dia tidak memiliki perasaan terhadap ayahnya. Konon harimau walaupun ganas tetap tidak memakan anak sendiri, seperti apa ayahnya hingga bisa melakukan hal seperti itu. Karena tidak ingin pulang, terpaksa tinggal bersama mereka di sini. HP kamu pinjamkan padaku untuk main sebentar, aku bosan nih. Agatha menarik lengan baju kakaknya dan ingin dia meminjamkan ponselnya sebentar, membosankan jika sendirian. Liam Lin yang sangat senang minum juga tidak keberatan, dan langsung menyerahkan telepon kepada Agatha. Setelah Agatha menerima teleponnya, dia mulai bermain game sendiri, tapi tiba-tiba dia melihat WeChat yang sepertinya dikirim oleh Sofia Miao. Agatha mengangkat kepalanya dan melirik, sepertinya kakaknya tidak membaca pesan itu. Karena mereka minum dengan sukacita dan mengobrol, mereka tidak menyadarinya. Tiba-tiba, Agatha tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia melirik kakaknya, lalu memiringkan tubuhnya. Dia membuka WeChat dan melihat bahwa Sofia Miao mengirimkan pesan kepada kakaknya. Apakah kamu ada waktu luang di akhir pekan? Ayo makan bersama. Agatha tidak tahu mengapa Sofia Miao mengirim pesan seperti itu kepada kakaknya, tapi dia selalu bisa merasakan bahwa Sofia Miao memiliki kesan yang baik terhadap kakaknya. Tetapi di antara wanita-wanita ini, satu-satunya yang bisa diterima Agatha sekarang adalah Lili Wang.
Dia sama sekali tidak bisa menerima Li Liwang sebagai saudara iparnya. Karena sejak awal sangat menyesali perkenalan Sofia Miao dengan kakaknya, karena selalu merasa bahwa Sofia Miao merayu kakaknya. Ya, sekarang sepertinya kakak lebih tertarik pada Li Liwang, dan dia tidak ingin menghentikan mereka lagi. Jika sudah mengakui seorang kakak ipar, tidak mungkin untuk mengakui yang kedua. Ini adalah masalah prinsip. Memikirkan hal ini, Agatha diam-diam menyalakan telepon, lalu menghapus pesan itu. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan kakaknya melihat WeChat itu. Dia tidak ingin kakaknya berhubungan dengan Sofia Miao lagi. Liam Lin tidak mengetahui semua ini, dia sangat minum dan mengobrol dengan Li Liwang dengan senang. Tidak memperhatikan gerakan kecil adiknya di bawah meja dan matanya yang terus mengawasi dirinya. Bahkan tidak tahu bahwa dia menerima pesan. Bab 33. Setelah menghapus informasi tersebut, Agatha berpura-pura bermain-main dengan ponsel tersebut dengan santai. Tetapi berpikir bahwa kakaknya mungkin curiga nanti, dia menyerahkan telepon kepada kakaknya setelah bermain sebentar, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah keduanya selesai minum, sudah sekitar jam 1 atau 2 pagi. Akhirnya, keduanya merasa sedikit mabuk, dan Liam Lin menyadari bahwa mereka tidak bisa minum lagi. Diperkirakan keduanya harus berangkat kerja besok, jika mabuk maka tidak tahu apa yang harus dilakukan besok, dan jika keduanya mabuk, apa yang akan dilakukan Agatha. Minum sampai sini saja hari ini, aku merasa sudah minum dengan sangat gembira, ayo pulang lebih awal, kalau tidak kita akan minum terlalu banyak. Jangan melihat Li Liwang sangat pandai bercanda, tapi nyatanya dia masih sangat tahu diri. Dia juga takut dia minum terlalu banyak dan kehilangan image baik di depan Liam Lin dan Agatha, jadi Li Liwang mengangguk. Setelah tagihan dilunasi, tidak bisa mengemudi karena minum alkohol, mereka bertiga hanya bisa naik taksi sampai pintu masuk gang lalu berjalan pulang. Tetapi ketika mereka bertiga memasuki gang, sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di depan mereka. Melihat pemimpin dari orang-orang ini, Liam Lin merasa mabuknya hilang dalam sekejap. Dia tahu dia mungkin dalam masalah, tapi sekarang ada dua wanita di sampingnya yang perlu dilindungi. Dia menarik Agatha dan Li Liwang ke belakangnya pada saat yang sama, lalu bertanya. Siapa kalian? Ingin apa? Mereka saling memandang dan kemudian tersenyum pada Liam Lin. Kamu bilang apa yang bisa kami lakukan? Kamu menyinggung kakak kami 2 hari yang lalu, dan kamu ingin melupakan kejadian 2 hari lalu, itu mustahil. Sepertinya orang Kak Leo. Liam Lin tahu bahwa mereka balas dendam secara langsung, jadi tidak akan menunjukkan belas kasihan pada dirinya dan kedua gadis. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah melindungi kedua gadis itu sebaik mungkin, dan jangan biarkan mereka mendapat masalah. Agatha sangat ketakutan hingga dia meringkuk di belakang Liam Lin, dan dia teringat saat-saat mimpi buruk hari itu. Para pria inilah yang menarik dirinya dan mengikatnya di tempat tidur, jika masih berteriak akan dipukuli. Dirinya memohon dengan getir, mereka semua berwajah penuh dosa, yang membuat dirinya merasa sangat jijik dan ketakutan. Melihat Agatha ketakutan, Li Liwang juga memperhatikan gerakan ini, dan dia dengan lembut menarik Agatha ke dalam pelukannya. Liam Lin menoleh dan menemukan bahwa Li Liwang tidak begitu takut, dia sepertinya merasa berbeda dari Agatha. Tolong bantu jaga Agatha, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kalian, tapi takutnya aku ada saatnya tidak bisa menjaga kalian. Liam Lin berbisik kepada Li Liwang karena menurutnya Li Liwang masih cukup bisa diandalkan. Dia menghargai keberanian dan karisma wanita ini, dia tidak takut. Li Liwang mengangguk dengan tenang, lalu memeluk Agatha dan mundur 2 langkah. Pihak lain mendekat dengan tongkat, Liam Lin hanya bisa mendesak mereka mundur. Liam Lin berpikir untuk mundur sedikit, bahkan jika bertarung di pintu masuk gang, dia dapat melindungi Agatha dan Wang Luo agar dapat melarikan diri. Tetapi tidak menyangka mereka memiliki semua persiapan, tepat ketika mereka mundur di gang, beberapa orang muncul di belakang mereka. Liam Lin menghitungnya, ada sekitar 20 orang ini seharusnya bukan lawannya, tetapi masalah utama sekarang adalah dia masih memiliki 2 wanita. Agak sulit untuk menjaga keamanan mereka saat bertarung. Li Liwang juga menyadari bahwa tidak mungkin untuk kabur sekarang, jadi dia menarik Agatha dengan erat menempel pada dinding. Dia tahu bahwa tidak bisa membelakangi musuh ketika dalam bahaya, itu hal paling menakutkan. Mereka tidak berbicara omong kosong, dan bergegas menyerbu dengan tongkat. Liam Lin dengan cepat bertarung dengan mereka, dan Agatha gemetar ketakutan.
Lili Wang memeluk kepala Agatha, lalu memeluknya ke dalam pelukannya, tidak membiarkannya melihat pemandangan berdarah. Liam Lin harus melihat kembali ke Lili Wang dan Agatha saat dia bertarung, jadi dia diserang beberapa kali dan menderita luka ringan. Lili Wang juga menyadari ini, jadi dia memberitahu Liam Lin. Jangan terganggu, aku akan jaga Agatha, kami akan lindungi diri sendiri, kamu jangan selalu melihat ke belakang, aku akan berteriak saat ada bahaya. Dengan kata-kata dari Lili Wang, Liam Lin merasa sangat lega dan mulai fokus pada pertarungannya sendiri. Harus diakui bahwa orang-orang yang direkrut oleh Kak Leo ini cukup pandai bertarung, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah siapa yang mereka hadapi. Liam Lin sangat mahir bertarung, dia bisa melawan 10 atau bahkan 20 sekalian. Begitu konsentrasi, dengan segera 2/3 dari mereka jatuh ke tanah. Yang tersisa saling memandang, mereka tidak tahu apakah harus maju atau pergi, karena jika mereka maju, mungkin akan seperti ini juga. Tetapi jika melarikan diri tanpa maju, tampak terlalu memalukan. Saat mereka dilema, Adam Lin tiba-tiba berjalan keluar dari gang. Kalian jangan bergerak, berdiri di sini atau kalian terus bertarung, toh aku sudah panggil polisi. Bab 34. Mereka ingin lari, tapi rasanya agak memalukan. Ketika mendengar Adam Lin memanggil polisi, mereka berhenti mengkhawatirkan itu, dan langsung melarikan diri. Melihat mereka berlari keluar dari gang, Liam Lin merasa lega. Dia bergegas ke sisi Agatha dan Lili Wang dan bertanya. Kalian baik-baik saja, tidak terluka, apakah kalian kaget? Tapi dia melihat wajah Lili Wang sangat tenang, dia tahu Lili Wang seharusnya baik-baik saja. Secara tidak sadar, dia merasa bahwa wanita ini terlalu kuat. Ketika menghadapi bahaya, dia tidak panik sama sekali. Tapi Agatha jelas ketakutan. Dan yang membuatnya semakin ketakutan bukanlah karena adegan perkelahian tersebut, melainkan karena sekelompok orang tersebut telah melecehkan dirinya. Merasa mimpi buruk hari itu sepertinya muncul lagi dalam pikiran. Mereka bagaikan binatang mengelilingi dirinya sambil menyeringai dan menyentuh pakaiannya. Pakaiannya dirobek sepotong demi sepotong. Ark! Agatha tiba-tiba berteriak saat memikirkan hal ini, dan langsung berjongkok di tanah sambil memegangi kepalanya. Jelas, dia sangat menderita sekarang. Liam Lin dan Lili Wang bergerak tergesa-gesa, berusaha menghibur Agatha. Tapi sekarang Agatha benar-benar sensitif, meski dia sangat suka pada kakaknya, tapi saat Liam Lin menyentuhnya. Dia juga terus mundur, karena kakaknya juga laki-laki, dan sentuhannya terasa sama. Liam Lin panik melihat adiknya tidak peduli dengan perhatiannya. Lili Wang memberi isyarat agar dia tenang, dan kemudian bergerak maju sedikit sendirian 2 langkah. Dia memeluk Agatha dengan ragu-ragu, dan menemukan bahwa Agatha tidak begitu memberontak, jadi dia memeluk Agatha sekaligus. Agatha masih berteriak dalam pelukannya, tapi tidak sekuat sebelumnya. Dan pelukan lembut Lili Wang sepertinya memberinya sedikit rasa aman, dan suasana hatinya sepertinya sedikit stabil. Tiba-tiba Liam Lin mengangkat kepalanya dan bertanya pada Adam Lin. Ayah, apakah kamu benar-benar memanggil polisi? Kalau begitu ayo pergi secepatnya, kalau tidak kita akan sulit menjelaskan saat polisi datang. Adam Lin menggeleng pelan. Aku tidak menelepon polisi, akan ada urusan jika menghubungi polisi, dan mungkin sulit untuk menjelaskan, aku hanya menakuti mereka. Liam Lin dan Lili Wang saling memandang, mereka tidak menyangka orang tua ini cukup pintar. Suasana hati Agatha berangsur-angsur stabil, dan Lili Wang membawa Agatha ke rumah. Setelah sampai di rumah, Lili Wang membantu Agatha untuk berbaring di tempat tidur dan keluar. Tepat ketika dia hendak pergi, dia menemukan bahwa tubuh Agatha masih gemetar. Dan dia benar-benar menutupi dirinya di bawah selimut, seolah-olah dia ketakutan. Lili Wang dan Liam Lin saling pandang, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu kamu pulang dulu, aku akan membujuknya. Melihat Lili Wang ingin pergi, tapi tidak tega, Liam Lin memberitahunya. Lili Wang berjalan 2 langkah, tetapi tiba-tiba berbalik lagi, dia masih mengkhawatirkan Agatha. Tidak, kamu tidak bisa menghiburnya, kamu juga laki-laki, dan sentuhan kamu akan membuatnya menolak. Dia melihat sekeliling ruangan, lalu berkata pada Liam Lin. Aku melihat ada kamar lain di rumah ini, begini saja, aku tidur dengan Agatha malam ini, dan aku akan menghiburnya. Mendengar seorang nona besar seperti Lili Wang mengatakan ingin tidur di rumahnya yang sederhana. Liam Lin sedikit terkejut.
Apakah tidak masalah jika kamu tidak pulang? Keluarga kamu tidak akan komentar. Lili Wang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, keluarga aku tidak peduli tentang aku akan telepon mereka untuk menjelaskan alasannya. Kemudian Lili Wang masuk ke ruang belakang dan memutar nomor ayahnya. Mendengar panggilan telepon Lili Wang, Liam Lin keluar tepat waktu. Siapa yang sangka saat Lili Wang berhasil menghubungi ayahnya, dia mengatakan sesuatu kepada ayahnya. Ayah, orang-orang Kak Leo menghadang aku malam ini, dan juga melukai teman aku, tiba-tiba aku sangat tidak menyukai orang ini. Tak tahu apa kata ayahnya, Lili Wang hanya mengangguk pelan. Kamu yang janjikan kepadaku, lakukan apa yang telah diucapkan, aku hanya ingin melihat hasil yang paling ingin kulihat. Kemudian Lili Wang memberitahu ayahnya bahwa dia akan tinggal di rumah seorang teman malam ini. Teman itu dilukai oleh orang-orang Kak Leo. Dia mungkin perlu mengurusnya. Ayah tidak bertanya tentang situasi spesifiknya lagi, dan menutup telepon setelah bicara beberapa kata. Setelah selesai telepon, Lili Wang mengangkat alisnya. Benar-benar berani memprovokasi, apa tidak tahu siapa dirinya. Kak Leo ini memang lumayan berkuasa, tetapi juga tidak pantas terlalu sombong, berani menyinggung semua orang. Di kota ini memang tidak banyak orang yang berani memprovokasi dirinya, meski statusnya tidak besar, disinilah backing keluarga untuk dirinya. Bukan belum ada yang mencobanya sebelumnya, tetapi tidak bernasib baik. Bab 35. Lili Wang tidur dengannya sepanjang malam di rumah Agatha. Agatha tidur dengan tidak nyaman sepanjang malam, mengalami mimpi buruk, dan bangun menangis dan menjerit setiap saat. Wang Los Angeles benar-benar merasa sedikit kasihan, apa yang dialami oleh seorang gadis seusia ini terlalu sulit. Jadi setiap kali Agatha bangun, dia menepuk selimut untuk membuatnya tertidur. Ini diulangi sepanjang malam, dan baru pada pagi hari Agatha tertidur. Lili Wang memandangi langit di luar yang hampir cerah, sepertinya tidak bisa tidur malam ini, hari sudah pagi. Melihat Agatha tertidur lelap, jadi Lili Wang bangun. Setelah bangun, dia menemukan Liam Lin ada di halaman. Kenapa dia bangun pagi sekali? Lili Wang berdiri di depan pintu dan melihat Liam Lin sedang berolahraga di halaman. Pantas saja dia masih mahir bertarung seperti ini, ternyata dia rutin latihan setiap hari. Apresiasi Lili Wang untuk Liam Lin tiba-tiba melonjak. Setelah menyelesaikan satu set lengkap pukulan, Liam Lin menoleh dan menemukan bahwa Lili Wang sedang berdiri di depan pintu dengan tenang menatap dirinya sendiri. Kenapa bangun pagi-pagi sekali? Kenapa tidak tidur lebih banyak? Bagaimana Agatha? Lili Wang menggelengkan kepalanya dan menguap. Dia mengalami mimpi buruk semalam dan bangun sambil menangis setiap kali. Setelah aku membujuknya sepanjang malam, dan terjaga sampai sekarang, jadi tidak bisa tidur, sekalian saja bangun. Mendengar Agatha mengalami mimpi buruk sepanjang malam, Liam Lin masih merasa tertekan. Bagaimana sekarang? Apakah tertidur? Lili Wang mengangguk dan melirik ke kamar. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Liam Lin mengangguk, tapi teringat Lili Wang benar-benar tidak tidur semalaman, menjaganya sampai subuh. Tidak bisa menahan diri dari merasa sangat bersalah. Sungguh maaf, membiarkan kamu begadang semalaman, kamu benar-benar. Mendengar nada Liam Lin yang agak menyesal, Lili Wang sudah merasa sangat puas. Dia menghampiri dan menepuk bahu Liam Lin, dan bertemu dengan tatapan mata Liam Lin yang jelas. Aku baik-baik saja, selama ada kata hiburan dari kamu, aku tidak bisa bekerja hari ini, aku harus pulang untuk tidur. Jarang juga orang yang bekerja keras seperti dirinya juga tahu untuk pulang tidur. Tandanya semalam benar-benar membuatnya lelah, ditambah minum arak semalam, memang tidak tahan. Aku langsung nyetir, aku antar kamu ke perusahaan, lalu atur beberapa hal, dan pulang tidur. Liam Lin meminta Adam Lin untuk menjaga Agatha lalu pergi bersama Lili Wang. Tapi Adam Lin tidak tahan bosan. Setelah melihat mereka pergi, dia dengan cepat menyelinap keluar untuk berjudi. Setelah keduanya datang ke perusahaan, mobil Lili Wang berhenti di depan pintu ketika Liam Lin turun dari mobil. Tatapan semua orang yang melihatnya menjadi berbeda. Semua orang mulai berbisik dan berbicara. Liam Lin menundukkan kepalanya, merasa sedikit kesal di dalam hatinya, dia benar-benar tidak suka digosipkan orang. Jadi berkata kepada Lili Wang bahwa dia akan pergi ke studio untuk berganti pakaian. Lili Wang mengangguk, dan pergi mengatur pekerjaan untuk asistennya. Setelah mengganti bajunya dan keluar, Liam Lin berdiri di pos dan melihat Weni Gao masuk.
Weni Gao tidak melihat Liam Lin turun dari mobil Lili Wang. Jadi dengan bahagia muncul di depan Liam Lin dan menyapanya. Hai, ketemu lagi, selamat pagi. Melihat Weni Gao begitu bersemangat kepadanya secara tiba-tiba, Liam Lin sedikit tidak terbiasa. Kemudian yang dia ingat di benaknya adalah apa yang dia katakan malam itu, dan terasa aneh di hatinya. Semua orang melihat bahwa Weni Gao juga sedang berbicara dengan Liam Lin, jadi mereka menatap mereka dengan penuh minat bergosip. Weni Gao melihat dan menemukan bahwa semua orang sedang menatap ke sini, tahu bahwa waktunya tepat. Jadi dia mengeluarkan sarapan dari tasnya dan menyerahkannya pada Liam Lin. Ini, sarapan kamu, aku bawakan bakpao kesukaan kamu. Api gosip semua orang menyala besar, tidak disangka kedua orang ini sangat dekat. Mendengar apa yang dikatakan Weni Gao, kedua orang itu tidak hanya akrab, tetapi tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat. Untuk hubungan akrab dan mesra ini, reaksi pertama semua orang sama, yaitu mantan pacar laki-laki dan mantan pacar wanita. Semua orang mendesah status satpam kecil ini tidak biasa, tidak hanya memiliki hubungan yang berapi-api dengan manajer saat ini. Ada juga seorang supervisor yang merupakan mantan pacarnya, pria ini luar biasa. Tapi mereka tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Liam Lin, hanya Johnny Zhang yang tahu seberapa lihai pria ini bertarung. Setelah memberinya sarapan, Weni Gao naik ke atas. Liam Lin sedang memegang sarapan di tangannya, tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, dia sudah tidak menyukai bakpao rasa ini lagi. Selanjutnya bab 36.